Pura Luhur Batu Karu adalah pura sebagai tempat memuja Tuhan sebagai Dewa Mahadewa. Karena fungsinya untuk memuja Tuhan sebagai dewa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan mempergunakan air secara benar, maka di Pura Luhur Batu Karu ini disebut sebagai pemujaan Tuhan sebagai Ratu yang tumbuh, sebutan Tuhan sebagai yang menumbuhkan. Tuhan sebagai sumber yang mempertemukan air dengan tanah sehingga muncullah kekuatan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh subur dengan daunnya yang hijau mengandung klorofil sebagai zat yang menyelamatkan hidup. Pemujaan Tuhan di Pura Luhur Batu Karu hendaknya dijadikan media untuk membangun daya spiritual, membangun semangat hidup untuk secara sungguh-sungguh menjaga kesuburan tanah dan sumber-sumber air. Dengan tanah yang terjaga kesuburannya dan sumber-sumber air terlindungi, maka tumbuh-tumbuhan akan subur. Tumbuh-tumbuhan yang subur akan berlanjut terus apabila udara tidak tercemar oleh emisi CO2. Udara yang tercemar akan dapat menimbulkan hujan asam yang merusak pucuk tumbuhan-tumbuhan. Jadi pemujaan Tuhan sebagai Sang Hyang Tumbuh memiliki makna yang dalam bagi kehidupan umat manusia di bumi ini. Adanya konferensi tentang merubahan cuaca yang diikuti oleh 187 negara di Nusa Dua patut dijadikan momentum untuk mengingatkan diri kita tentang nilai yang terkandung di balik pemujaan Sang Hyang Tumbuh di Pura Luhur Batu Karu. Pura Luhur Batu Karu terletak di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Lokasi pura ini terletak di bagian barat Pulau Bali di lereng selatan Gunung Batu Karu. Kemungkinan besar nama pura ini diambil dari nama Gunung Batu Karu ini. Bagi mereka yang ingin sembahyang ke Pura Luhur Batu Karu sangat diharapkan terlebih dahulu sembahyang di Pura Jero Taksu. Pura Jero Taksu ini memang letaknya agak jauh dari Pura Luhur Batu Karu. Tujuan persembahyangan di Pura Jero Taksu itu adalah sebagai permakluman agar sembahyang di Pura Luhur Batu Karu mendapatkan keberhasilan. Pura Taksu ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pura Luhur Batu Karu. Setelah itu barulah menuju Panjuran yang letaknya di bagian tenggara dari pura utama namun tetap berada dalam areal Pura Luhur Batu Karu. Air Panjuran ini adalah untuk menyucikan diri dengan jalan berkumur, cuci muka dan cuci kaki di Panjuran tersebut, terus dilanjutkan sembahyang di pelinggih pura Panjuran tersebut sebagai tanda penyucian sakala dan niskala atau lahir batin sebagai syarat utama agar pemujaan dapat dilakukan dengan kesucian jasmani dan rohani. Pura Luhur Batu Karu ini juga termasuk pura Sekahyangan yang disebut dalam lontar Kusuma Dewa. Pura Luhur Batu Karu sudah ada pada abad ke-11 Masehi. Sezaman dengan Pura Besakih, Pura Lempu yang luhur, Pura Gua Lawah, Pura Luhur Uluwatu, dan Pura Pusering Jagat. Sebagai penggagas berdirinya Sekahyangan adalah Empu Kuturan. Banyak pandangan para ahli bahwa Empu Kuturan mendirikan Sekahyangan Jagat untuk memotivasi umat menjaga keseimbangan eksistensi Sekerti, yaitu Atma Kerti, Samudra Kerti, Wana Kerti, Danu Kerti, Jagat Kerti dan Jana Kerti. Pura Luhur Batu Karu kemungkinan sebelumnya sudah dijadikan tempat pemujaan dan tempat bertapa sebagai media Atma Kerti oleh tokoh-tokoh spiritual di daerah Tabanan dan Bali pada umumnya. Pandangan tersebut didasarkan pada adanya penemuan sumber-sumber air dan dengan berbagai jenis arca panjuran. Dari adanya sumber-sumber mata air ini dapat disimpulkan bahwa daerah ini pernah dijadikan tempat untuk bertapa bagi para wanaprastin untuk menguatkan hidupnya menjaga Sekerti tersebut. Setelah pendirian Pura Luhur Batu Karu pada abad ke-11 tersebut kita tidak mendapat keterangan dengan jelas bagaimana keberadaan pura tersebut. Baru pada tahun 1605 Masehi ada keterangan dari kitab Babat Buleleng. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Pura Luhur Batu Karu pada tahun tersebut di atas dirusak oleh Raja Buleleng yang bernama Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Dalam kitab Babat tersebut diceritakan bahwa kerajaan Buleleng sudah sangat aman, tidak ada lagi musuh yang berani menyerangnya. Sang raja ingin memperluas kerajaan lalu mengadakan perluasan ke Tabanan. Raja Ki Gusti Ngurah Panji Sakti dalam perjalanan bertemu dengan daerah Batu Karu yang merupakan daerah kerajaan Tabanan. Ki Gusti Ngurah Panji Sakti bersama prajuritnya lalu merusak Pura Luhur Batu Karu. Pura tersebut diobrak-abriknya.
Di luar perhitungan Ki Panji Sakti tiba-tiba datang tawon banyak sekali galak menyengat entah dari mana asalnya. Ki Panji Sakti beserta prajuritnya diserang habis-habisan oleh tawon yang galak dan berbisa itu. Ki Panji Sakti lari terbirit-birit dan mundur teratur dan membatalkan niatnya untuk menyerang kerajaan Tabanan. Karena pura tersebut dirusak oleh Ki Panji Sakti maka bangunan Pelinggih rusak total. Tinggal longgokan berupa puing-puing saja. Baru pada tahun 1959 pura luhur Batu Karu mendapat perbaikan sehingga bentuknya seperti sekarang ini. Pada tahun 1977 secara bertahap barulah ada perhatian dari pemerintah daerah berupa bantuan. Sampai sekarang pura luhur Batu Karu sudah semakin baik keadaannya.